Oke, siap nih kita deep dive ke panduan jogging yang kamu share ini. Kalau dilihat sekilas, kayaknya simple banget ya. Iya, tinggal lari santai aja gitu kan? Betul, tapi pas dibedah, wah ternyata banyak banget detail-detail penting yang kalau diabaikan bisa beda hasilnya. Bisa bikin pengalaman jogging jadi nggak optimal atau malah amit-amit cedera ya? Nah itu dia, jadi misi kita hari ini yaitu menyaring intisari dari sumber ini. Kita bakal kupas tuntas, mulai dari bener nggak sih jogging buat nurunin berat badan? Itu yang paling dicari orang biasanya. Iya kan? Terus tips keamanan yang sering dianggap sepele padahal krusial banget. Sampai ke, nah ini, milih perlengkapan, terutama sepatu. Sepatu penting banget. Intinya sih kita pengen kamu semua bisa jogging dengan aman, nyaman, dan pastinya efektif lah buat mencapai tujuan masing-masing. Setuju. Dan yang menarik dari panduan ini, menurut saya, yaitu gimana aktivitas yang kelihatannya simpel ini, jogging, ternyata punya banyak lapisan. Lapisan pertimbangan gitu ya? Betul. Bukan cuma soal lari fisiknya aja, tapi juga soal kesadaran diri, keselamatan, gimana bangun kebiasaan sehat ini biar awet, gitu. Berkelanjutan ya, bukan cuma semangat di awal. Tepat. Ini kan maraton bukan sprint kalau bicara gaya hidup sehat. Setuju banget. Oke deh, kita mulai dari yang paling menarik perhatian dulu. Jogging buat nurunin berat badan. Sumber ini bilang emang efektif, tapi ada tapinya nih. Ada catatannya ya? Iya, nggak sesimpel lari terus langsung kurus gitu. Disebutkan pentingnya kombinasi ya di sini. Tepat sekali. Panduan ini nekenin banget soal kombinasi jogging sama latihan beban. Mungkin beban ringan aja cukup. Oh, jadi nggak cuma lari aja? Nggak. Alasannya juga dijelasin. Latihan beban itu kan ngebangun massa otot. Nah, otot ini biar kamu lagi istirahat pun tetap bakar kalori. Oh, jadi ningkatin metabolisme basal gitu ya? Persis. Jadi efek jogging kamu buat ngatur berat badan jadi lebih mantap dalam jangka panjang. Dan satu lagi, sumber ini ingetin mulainya pelan-pelan. Jangan langsung ngebut. Iya, jangan langsung hajar porsi berat. Santai dulu. Oke, menarik banget. Jadi bukan cuma kalori keluar pas lari, tapi pabrik pembakar kalorinya juga di-upgrade ya. Sip. Nah, sebelum kita keasyikan mikirin target, sumber ini kayaknya berkali-kali banget nih nyebut soal keamanan. Oh, itu fundamental. Fundamental banget katanya. Ya, ini nggak bisa ditawar. Panduan ini keras soal ini. Hindari jalan raya yang rame. Udah, itu harga mati. Cari rute aman ya. Yang banyak orang lalu lalang, area pertokoan gitu misalnya, jangan daerah industri yang sepi pas malam atau pagi buta. Oke, terus soal headset, ini juga ditekankan ya? Banget. Sumber ini bahkan kasih semacam contoh kasus gitu, walau nggak detail ya. Katanya ada pelari hampir celaka bukan cuma karena nggak dengar klakson. Terus kenapa dong? Nggak sadar ada sepeda dari belakang, atau ada pejalan kaki lain. Intinya, kewaspadaan situasi itu penting banget. Pakai headset bisa ngurangin itu. Masuk akal. Jadi bukan cuma soal mobil atau motor ya? Betul. Kalau bisa sih jogging bareng temen, itu jelas lebih aman. Oke, poin headset itu penting ya dicatat. Dan ngomongin keamanan, ini nyambung juga ke perlengkapan. Sepatu, wah ini disebut terus. Investasi krusial katanya, bukan pengeluaran biasa. Kenapa tuh dibilang investasi? Sumber ini detail banget ngejelasinnya. Jangan pakai sepatu lari asal-asalan. Pokoknya harus sepatu lari khusus. Yang ada bantalannya gitu? Iya, cushioningnya harus memadai. Karena tiap langkah lari itu kan ada hentakan ke sendi, ke lutut, pergelangan kaki. Nah, bantalan itu fungsinya kayak peredam kejut. Biar nggak gampang cedera ya? Betul, ngurangin risiko cedera jangka panjang. Makanya jangan irit buat sepatu lari yang bagus. Dan ganti juga secara berkala, jangan nunggu jebol. Oke, siap. Selain sepatu, pakaian juga disinggung dikit ya, sesuai cuaca gitu? Iya, itu juga penting buat kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai kepanasan atau malah kedinginan pas lari. Kelihatannya sepele, tapi ngaruh banget. Bener juga. Nah, ini nyambung ke prinsip penting lainnya yang ditekankan banget di sumber ini. Dengarkan tubuhmu. Wah, ini penting banget. Sumber ini secara gamblang ngebantah mitos no pain, no gain itu. Oh ya, jadi nggak bener dong kalau makin sakit makin bagus. Justru bahaya. Maksa lari pas ada rasa sakit, apalagi di lutut atau betis, itu resep pasti buat cedera. Kata sumber ini, kalau sakit ya berhenti. Istirahat aja. Istirahat. Jangan maksalin diri karena ngerasa utang jadwal latihan yang kelewat.
Tubuh kita tuh pinter kok, dia ngasih sinyal. Kita aja yang kadang nggak mau dengar. Wah, ini bagus nih buat ngingetin kita yang suka ngerasa bersalah kalau skip latihan. Mending istirahat daripada cedera ya. Nah, terus ada lagi nih yang menarik. Soal kombinasi jogging sama jalan cepat. Itu gimana maksudnya? Iya, ini strategi bagus menurut panduan ini. Terutama buat pemula, atau mungkin yang punya sedikit kekhawatiran soal sendi. Jadi diselang-seling gitu? Betul, dengan diselingi jalan cepat, beban hentakan ke lutut dan kaki itu berkurang drastis. Tapi karena kamu tetap gerak, manfaat buat jantung, aerobiknya, itu tetap dapat. Oh, jadi tetap efektif ya? Tetap efektif. Malah, kamu mungkin bisa olahraga lebih lama dengan resiko cedera yang lebih kecil. Jadi, ini bukan lari versi males, tapi strategi cerdas. Suka istilahnya, strategi cerdas. Tapi nih pertanyaannya, apa jogging ini beneran buat semua orang? Ada batasan nggak sih? Ya pasti ada. Sumber ini jelas banget bilang, kalau kamu punya riwayat masalah lutut yang serius, atau penyakit jantung, gangguan pernapasan tertentu, atau lagi hamil, Harus gimana? wajib hukumnya konsultasi ke dokter dulu sebelum mulai rutin jogging. Jangan anggap remeh. Oke, jangan nekat ya. Iya, bisa jadi dokter malah nyaranin aktivitas lain yang lebih aman, tapi tetap sehat, kayak jalan cepat tadi misalnya. Jadi, kenali kondisi diri itu kunci ya. Oke deh, kayaknya udah banyak banget nih poin pentingnya. Coba kita rangkum intinya yuk. Boleh. Kalau menurut saya, dari sumber ini, intinya ada 3 poin gede lah. Pertama, keamanan itu nomor 1, mutlak. Pilih lokasi, waktu, perlengkapan yang benar, terutama sepatu, dan selalu waspada sama lingkungan sekitar. Oke, safety first. Kedua, Kedua, dengarkan tubuhmu. Lupakan itu no pain no gain. Kenali sinyal dari badan, kalau sakit ya istirahat. Cedera itu cuma bikin kamu mundur jauh. sip. Yang ketiga, Ketiga, fleksibilitas. Jogging itu bagus, hebat malah, tapi bukan satu-satunya cara buat sehat. Kenali batasan diri kamu, jangan ragu buat kombinasi sama jalan cepat. Atau pilih alternatif lain kalau memang kondisi fisik nggak memungkinkan. oke, 3 poin kunci. Aman, dengarkan tubuh, fleksibel. Nah, tadi sempat disinggung juga soal cara jogging yang benar gitu ya. Ah ya, soal itu. Sumber ini sebenarnya nyimpulin kalau yang paling penting itu bukan ngejar satu gaya lari ideal yang kaku banget. Tapi nggak agak gaya yang paling benar gitu? Nggak juga. Tiap orang kan beda ya bentuk badannya, cara geraknya. Yang paling penting itu justru konsistensi. Terus bergerak secara rutin, nemuin ritme yang nyaman buat kamu, yang bisa kamu lakuin terus-menerus. Sambil tetap perhatiin postur dasar yang baik tentunya. Oke, jadi konsisten dan nyaman ya, bukan gaya spesifik. Sip deh. Jadi kesimpulannya, jogging ini bisa banget jadi teman baik buat kesehatan kamu. Asal dilakuin dengan benar, bijak, aman, dan yang penting, mau dengerin kata tubuh. Betul. Ini bukan cuma soal lari, tapi soal bangun komitmen kecil buat perubahan besar dalam hidup kamu. Nah, ini ada pemikiran penutup nih buat kamu renungkan setelah dengerin deep dive kita. Mengingat kita sering banget denger soal tekanan pada lutut gara-gara jogging. Iya itu sering dibahas. Mungkinkah jalan cepat yang sering dianggap kurang keren atau kurang serius dibanding jogging sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kebugaran aerobik? Sesuatu yang potensinya mungkin kita abaikan karena kalah populer aja gitu. Coba deh dipikirin.